5 pemain Persebaya dengan nilai pasar termahal. Persebaya Surabaya sudah menyusun kekuatan untuk menatap Liga 1 2021. Klub berjuluk Green Force tersebut memiliki total 30 pemain dengan kombinasi pemain muda dan senior plus pemain magang. Tim kebanggaan Arek Surabaya itu juga sudah melengkapi slot pemain asing. Ada 4 ekspatriat yang didatangkan oleh Persebaya untuk menambah kekuatan dari belakang hingga lini serang. Namun, dari 30 pemain yang dimiliki Persebaya, ada 5 pemain dengan nilai pasar termahal versi situs Transfermarkt. Harga tersebut berdasarkan data per tanggal 17 Juni tahun 2021. Berikut urutan pemain dengan nilai pasar termahal di Persebaya, yang kami kutip dari bola.net. 1. Ali Sesai. Pemain asing kelahiran Inggris, Ali Sesai punya nilai pasar 4,35 miliar berdasarkan data Transfermarkt per tanggal 17 Juni tahun 2021. Harga ex-Leicester City ini mengalami penurunan dibanding musim lalu. Nilai pasar Ali Sesai saat membela Zira FC sempat menyentuh 5,65 miliar per tanggal 29 Juni tahun 2020. Namun, angkanya menurun pada tanggal 30 Desember tahun 2020 menjadi 4,35 miliar dan belum mengalami kenaikan hingga saat ini. 2. Bruno Moreira Soares. Pemain muda asal Brasil, Bruno Moreira Soares punya nilai pasar yang sama dengan Ali Sesai yakni 4,35 miliar. Bedanya, harga Bruno tidak mengalami penurunan sejak dia berseragam Envigado FC. Saat membela klub Kolombia itu, Bruno tercatat punya nilai pasar 2,17 miliar pada tanggal 15 Juni tahun 2019. Angkanya terus meningkat ketika dia membela klub Korea Selatan, Ansan Greeners yakni 2,61 dan 3,91 miliar pada bulan Maret dan Juni tahun 2020. Ketika membela Chungnam Asan, harganya semakin bertambah dan menyentuh angka 4,35 miliar pada tanggal 21 Desember tahun 2020. Namun, nilai pasar Bruno Moreira tak berubah ketika bergabung dengan Persebaya pada Juni tahun 2021. 3. Arif Satria. Pemain berikutnya yang punya nilai pasar tertinggi di Persebaya adalah bek asal Musirawas, Arif Satria. Pemain yang menjadi andalan timnas Indonesia itu juga punya nilai pasar 4,35 miliar. Sejak bergabung dengan Persela pada awal musim 2018, performa Arif Satria langsung mencuri perhatian. Tak heran, nilai pasarnya pada tanggal 5 Juli tahun 2018 langsung berada di angka 2,61 miliar. Terus mendapatkan tempat di Persela, harga Arif Satria juga terus meningkat. Pada tanggal 22 Desember tahun 2018 dan tanggal 27 Desember tahun 2019, Transfermarkt mencatat angkanya mencapai 3,91 miliar. Nilai pasar Arif Satria semakin mahal ketika dia bergabung dengan Persebaya Surabaya. Statusnya sebagai pemain timnas Indonesia menjadi nilai tambah ex-PSP Padang tersebut. 4. Rahmat Irianto. Menjadi andalan Persebaya sejak era Liga 2 2017, nilai pasar Rahmat Irianto masih berada di angka 434 juta pada tanggal 5 Juli tahun 2018. Namun, seiring performanya yang kian meningkat, harga Rian panggilan akrabnya juga bertambah. Nilainya langsung naik 2 kali lipat pada tanggal 22 Desember tahun 2018 yakni pada angka 869 juta. Sementara, berdasarkan data Transfermarkt per tanggal 17 Juni tahun 2021, harga pasar anak kandung legenda Persebaya, Bejo Sugiantoro itu sudah mencapai angka 4,35 miliar. 5. Rizky Ridho. Bek muda yang masih berusia 20 tahun, Rizky Ridho Ramadhani menjadi pemain dengan nilai pasar tertinggi di Persebaya saat ini. Per tanggal 17 Juni tahun 2021,
Harganya sudah mencapai 4,78 miliar. Angka tersebut meningkat 2 kali lipat dari sebelumnya 2,17 miliar pada tanggal 20 Maret tahun 2021. Statusnya sebagai andalan timnas Indonesia diyakini menjadi salah satu penyebab nilai pasarnya semakin melambung. Kondisi Bruno Moreira alami peningkatan, Aji Santoso senang. Setelah lebih 2 pekan menjalani latihan bersama Persebaya Surabaya, Bruno Moreira Soares mengalami banyak kemajuan. Kondisi fisik gelandang asal Brasil disebut sudah meningkat. Bruno Moreira bergabung dengan Persebaya pada pertengahan Juni lalu. Dia merupakan pemain asing terakhir yang didatangkan Green Force untuk menatap Liga 1 2021. Saya lihat ada perkembangan yang cukup bagus, terutama kondisi fisik, kata pelatih Persebaya, Aji Santoso. Ketika kondisi fisik dia meningkat, skillnya juga pasti akan ikut juga karena dasarnya anak ini skillnya bagus, imbuh juru taktik asal Malang itu. Aji tak menampik bahwa di awal kualitas Bruno Moreira belum terlihat karena kondisinya kurang bagus. Namun, seiring berjalannya waktu, performanya semakin meningkat. Tapi tetap akan saya tingkatkan terus supaya nanti dia benar-benar siap, kondisinya siap, tegas Aji. Dikatakan Aji, meningkatnya kondisi Bruno Moreira tidak lepas dari peran rekan setimnya. Karena penggawa Persebaya yang lain juga berlatih dengan maksimal, sehingga diikuti oleh Bruno. Anak-anak latihannya keras. Mau gak mau mereka juga pasti ikut keras juga kan? Jadi saya juga cukup puas dengan kerja pemain setiap latihan selalu maksimal, tegas Aji. Ex-pelatih Persela itu mengungkapkan bahwa tidak hanya Bruno Moreira yang kondisinya meningkat. 3 pemain asing yang lain juga semakin berkembang. Yang jelas kondisi fisiknya sudah ada peningkatan, bagus sudah improve juga sama anak-anak komunikasi juga bagus, tandasnya. Persebaya sukses gelar vaksinasi 700 bonek gratis. Kodam 5 Brawijaya menggandeng Persebaya Surabaya untuk melakukan program vaksinasi gratis sebagai bagian program pemerintah dalam memerangi COVID-19. Bertajuk Wani Vaksin, program ini menyediakan 700 dosis vaksin. Pendaftaran program ini pun terbilang sangat sederhana. Siapapun yang telah berusia 18 tahun ke atas, tinggal mengisi form secara online dan melampirkan foto KTP calon peserta. Program ini disosialisasikan melalui kanal sosial mereka pada Jumat, tanggal 2 Juli tahun 2021. Namun, tingginya antusiasme bonek, julukan supporter Persebaya, membuat kuota langsung terpenuhi tak sampai 15 menit. Sebenarnya waktu itu kami sempat khawatir, karena kan soal vaksinasi ini ada beberapa yang mengerti, ada yang masih kurang dan ada yang ragu-ragu. Tetapi ternyata alhamdulillah cukup berhasil, ungkap manajer Persebaya Surabaya Store, Arizal Perdana Putra. Peserta juga bisa dari manapun. Ada dari Surabaya, Sidoarjo, bahkan Jawa Tengah sekalipun juga ada. Memang mereka punya kesadaran untuk ini gen divaksin dan alhamdulillah responsnya luar biasa, imbuhnya. Pelaksanaan vaksinasi ini sendiri dilakukan di lapangan Kodam 5 Brawijaya Surabaya, Minggu, tanggal 4 Juli tahun 2021, dan berjalan sangat tertib. Sekretaris Persebaya juga mengucapkan terima kasih kepada Kodam 5 Brawijaya dan bonek. Alhamdulillah kami berhasil membantu 700 bonek untuk mendapatkan jatah vaksin. Ini berkat bantuan Kodam 5 Brawijaya yang mempercayakan Persebaya sebagai salah satu penyalur jatah vaksin untuk masyarakat, ungkap Sekretaris Tim Persebaya, Ram Surahman. Kami sampai harus menolak dan tidak bisa memberikan kesempatan vaksin bagi beberapa pendaftar.
Mohon maaf karena memang kuota terbatas, ucap pria asal Gresik tersebut. Dahlan Iskan tantang Arema uji coba lawan Persebaya. Setelah uji coba dengan Persela Lamongan, Persebaya Surabaya didorong untuk bisa latihan bareng Arema FC menyambut Liga 1. Usulan itu datang dari mantan ketumnya, Dahlan Iskan, yang melihat kalau hal itu pasti akan sangat menarik disaksikan. Seperti diketahui, beberapa hari lalu tim berjuluk Bajul Ijo itu sempat menyambangi markas Persela, Stadion Surajaya, Lamongan untuk latihan bareng. Latihan bersama itu pun mendapatkan atensi besar dari para supporter kedua kesebelasan. Dahlan Iskan sendiri mengaku menonton latihan bareng pasukan Aji Santoso dengan Persela. Hal itu setelah dia dibelikan karcis online oleh putrinya yang juga merupakan komisaris Persebaya, Fitriana. Dari situ saya sebetulnya mengusulkan supaya ayolah kita, Persebaya, latihan bersama dengan Arema FC begitu. Sehingga pasti yang ikut di live streaming banyak, sistem home and away, sambil mengisi keadaan saat ini. Tetapi ya itu terserah saja, saya kan hanya mengusulkan, ungkap Dahlan Iskan dikutip dari harian This Way. Tak cuma itu, Dahlan juga mengusulkan tiap pekan tim asal kota pahlawan itu bisa latihan bersama tim lain supaya bisa disaksikan penonton. Hal itu juga merupakan hiburan bagi supporter Bajul Ijo di tengah kekosongan sepak bola. Sekarang kan tidak ada masalah seperti tiap hari menonton sepak bola internasional, kenapa melupakan sepak bola sendiri? Kalau bisa tiap Sabtu atau Minggu gitu ada pertandingan, lawan Arema kemudian Madura United, papar dia. Jadi, saya usul begini, misalnya Persebaya latihan bersama dengan Arema, tempatnya jangan di Surabaya atau Malang. Jadi, penonton sekarang ada di rumah masing-masing, sambung Abah Dahlan. Usulan itu ditanggapi oleh manajer tim, Chandra Wahyudi. Menurut Chandra, usulan Dahlan Iskan tentu sangat menarik. Namun masalahnya jelas ada pada perizinan. Saat Bajul Ijo latihan bareng Persela, izinnya pun sebenarnya sulit. Bahkan pada 10 menit terakhir itu mau dipercepat agar segera selesai karena di luar sudah ada beberapa supporter yang berusaha untuk mendekati stadion. Jadi memang butuh edukasi ketika situasi sepak bola seperti ini, mengedukasi teman-teman supporter untuk tidak datang. Kemudian kita sudah layani lewat live streaming, tutup Chandra.